Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah belas kasih membawa berkat. Pada bagian ini kita akan melihat salah satu karakter Daud yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Pada bagian ini adalah bagian di mana Daud dan pasukannya sedang di dalam misi penting untuk mengejar musuh mereka yang telah menghancurkan Ziklag, yaitu tempat Daud dan segerombolan yang dia miliki bersembunyi dari kejaran Saul. Di dalam perjalanan mereka untuk mengejar orang-orang Filistin yang telah menawan keluarga mereka, mereka menemukan seorang Mesir yang terlantar dan hampir mati. Meskipun mereka sedang dalam keadaan darurat, Daud tetap memilih untuk menunjukkan belas kasih kepada orang lemah ini. Secara manusiawi, kalau misalkan kita berada di tengah-tengah kondisinya Daud, kita akan lebih mementingkan untuk menyelamatkan keluarga kita terlebih dahulu dibandingkan dengan memperhatikan seorang yang dari Mesir ini. Belum tentu juga Daud mengenal orang ini. Akan tetapi dalam kondisi yang tertekan, keluarganya sedang ditawan, kotanya dihancurkan, dan rakyatnya marah kepadanya, Daud tidak menjadi egois dan mementingkan kepentingannya dia sendiri. Daud tetap memperhatikan kebutuhan orang lain. Ia tetap memiliki belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di sini kita bisa melihat bahwa belas kasih yang dimiliki oleh Daud adalah belas kasih yang sejati. Karena ketika ia dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berbelas kasih terhadap orang lain pun, ia tetap menunjukkan belas kasihannya. Begitu juga dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mereka tidak bertanya apakah ini berfungsi atau tidak, apakah ini bermanfaat atau tidak, apakah menolong orang lain akan membawa keberuntungan bagi mereka atau tidak. Mereka tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka tetap memiliki belas kasihan kepada orang yang ada di sekitar mereka. Setelah mereka menolong orang itu, orang Mesir itu, mereka kemudian mengerti ternyata orang Mesir itu adalah pelayan dari musuh mereka. Orang Mesir itu ternyata adalah salah satu pelayan dari orang-orang Filistin yang telah menawan keluarga Daud dan juga keluarga rakyatnya. Sehingga belas kasih mereka yang mereka tunjukkan kepada orang Mesir pada akhirnya memberikan mereka jalan untuk menemukan musuhnya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa belas kasih tidak pernah sia-sia. Daud dan pasukannya memperoleh petunjuk yang mereka butuhkan karena tindakan kecil yang mereka lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini apakah kita sudah memiliki pribadi yang peka terhadap sekeliling kita yang lemah? Ingatlah bahwa ketika Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita, pastinya bukan tanpa tujuan. Belas kasih adalah ekspresi dari kasih Tuhan, dan Tuhan sering memakai tindakan belas kasih ini untuk membawa berkat bagi kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.